Oh muridku, akulah gurumu yang kan menuntun hidupmu. Seperti padi ku rawat setiap hari, ku jaga, ku beri motivasi diri, menuntun tumbuhnya kodrat anak, mengantar hidupnya pada bahagia. Jadilah manusia, manusia yang kuat dan merdeka, untuk cari minat dan bakatmu, membimbingmu dan bersamamu untuk wujudkan masa depanmu. Seperti padi ku rawat setiap hari, ku jaga, ku beri motivasi diri, menuntun tumbuhnya kodrat anak, mengantar hidupnya pada bahagia. Jadilah manusia, manusia yang Ini SMA Santa Ursula BSD. Di dalamnya terdapat murid-murid yang sangat beragam. Bulan ini mereka sedang mengalami banyaknya tantangan, tugas, dan ujian. Akhirnya mereka yang tadinya ceria menjadi sangat stres, tertekan, dan malas. Namun tidak semua murid seperti itu. Contohnya seperti murid ini yang tetap bahagia, senang, dan sangat asik. Aduh, munduran dikit dong kameranya. Bang, kok lu bisa secil dan seasik ini sih bang? Padahal kan banyak tekanan bulan ini. Cek, itu mah cuma buat orang-orang lemah. Gua aja masih bisa sebahagia ini kok. Masa lu nggak bisa? Tuh kan masih ada yang bisa seasik ini selain gua. Dia aja kelihatannya happy banget tuh. Woi, Nanda, lagi ngapain? Hah? Biasalah paparazzi. Lu kenapa tiba-tiba manggil gua? Kata Pogi, besok ada langsung sosiologi mendadak. Hah? Hah? Ulangan sosiologi? Udahlah, males gue, capek. Tutup nggak kameranya? Woi, tutup woi kameranya woi. Bentar. Ini kayaknya realita yang salah deh. Ini SMA Santa Ursula BSD. Di dalamnya terdapat murid-murid yang sangat beragam. Bulan ini mereka sedang mengalami banyaknya tantangan, tugas, dan ujian. Akhirnya mereka yang tadinya ceria menjadi sangat stres, tertekan, dan Apaan tuh? Tetap semangat, tenang saja, ini semua akan berlalu. Fokuslah pada ujian dan tugas yang ada, karena itu yang utama. Hashtag dahulukan yang utama. Inilah 10D, kelas yang sangat solid dan selalu membantu satu sama lainnya. Bulan ini kami menghadapi banyak sekali tantangan seperti ulangan dan penilaian. Kami tahu kok bahwa semua ini akan berlalu. Kami harus menempatkan tantangan ini sebagai hal yang utama. Kami harus mendahulukan yang utama karena kami mempunyai tujuan yang sama, yaitu naik kelas ke jenjang berikutnya. Kami tidak akan menyerah pada materi yang belum kami pahami, karena kami mempunyai teman-teman yang siap membantu. Walaupun kami merasa stres, tertekan, dan malas, kami akan berusaha melawan itu semua.
Waktu akan terus berjalan, dan yang berlalu bisa menjadi kenangan kami bersama. Kami tidak akan menyerah hanya karena tantangan yang tidak seberapa itu dibandingkan dengan waktu kebersamaan kami lainnya. Kami masih bisa bersenang-senang, tertawa bersama, dan menghabiskan waktu bersama setelah tantangan ini berlalu. Jadi, tantangan yang kita lewati harusnya bukan masalah besar untuk kami. Woi, udah belum sih ngerekamnya? Halo, Bit. Mulai bilang. Mulai. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja. Ada ulangan sosiologi. Hah? Ulangan sosiologi? Kak, gimana sih cara mulai bisnis dari nol? Aku bingung banget ya harus ngapain. Kebetulan aku baru mulai bisnis nih. Nah, dari kemarin banyak banget yang nanya-nanya cara atau langkah-langkah yang benar untuk mulai bisnis. Nah, tapi pertanyaannya, bisa nggak sih kita mulai bisnis dari nol? Jawabannya bisa banget. Makanya, sekarang kami dari tim Mari Mulai Bisnis bakal kasih tahu kalian beberapa tips dan trik yang mungkin bisa membantu kalian. Oke, jadi yang pertama itu kalian harus fokus pada satu peluang bisnis yang ada. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi ketika membuka bisnis, kalian nih pasti akan tergiur untuk mencoba seluruh peluang bisnis yang ada yang mungkin dapat menghasilkan keuntungan. Walaupun memang benar 1-2 peluang akan muncul, perlu diingat teman-teman, kalau kesuksesan bisnis itu nggak bisa datang begitu aja. Jadi kalian harus fokus pada satu peluang bisnis dalam satu waktu. Bener banget, hal ini bakal membantu kalian untuk berpikir lebih tentang kebutuhan bisnis dari nol hingga sukses. Nah, yang kedua, kalian harus setelah kalian mengetahui peluang bisnis kalian, sekarang kalian harus mengenali kompetitor kalian itu siapa aja. Lah, kok malah kenalan sama saingan kita? Bukan kenalan gitu maksudnya. Seperti yang kita tahu, persaingan dalam bisnis dapat membuat bisnis kalian terancam jatuh. Namun, jika kalian ingin bisnis kalian menjadi sukses, kalian jangan pernah takut untuk belajar dari pesaing. Justru dari belajar dari mereka, kalian bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan bisnis kalian dan bisnis kompetitor. Contohnya, kalian bisa menganalisis apa sih hal yang membuat mereka sukses, lalu kalian terapkan hal itu ke bisnis kalian. Nah, yang ketiga, kalian harus bisa temuin dan tentukan target pasar kalian. Sama seperti peluang bisnis, dan semua orang itu bisa menjadi target pasar kalian. Nah, kenapa sih target pasar ini menjadi sangat penting? Karena target pasar ini bisa menjadi salah satu kunci kesuksesan kalian dalam membuat bisnis. Dalam menentukan target pasar, kalian harus bisa tahu kebutuhan calon konsumen kalian. Hal ini dapat menginspirasi kalian dalam sebuah bisnis. Dan kalian juga harus mencari tahu berapa rata-rata uang yang mereka keluarkan untuk membeli produk serupa. Hal ini dapat membantu kalian untuk menentukan harga produk kalian. Nah, betul banget. Kalian juga bisa untuk mencari tahu sosial media yang mereka gunakan. Hal ini bisa membantu banget kalian dalam membuat iklan loh. Ketika bisnis kalian sudah beroperasi, kalian mungkin merasa bahwa kalian bosan. Tapi jangan salah teman-teman, karena bosan sebenarnya adalah para konsumen. Kalian gak boleh lupa untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen. Betul banget, baik itu konsumen tetap kalian ataupun calon konsumen kalian. Karena dari pelayanan yang terbaik, para konsumen akan cenderung lebih datang ke bisnis kalian ketika membutuhkan pelayanan atau produk. Teman-teman masih ikutin nggak sampai sini? Masih dong. Oke, jadi poin yang terakhir adalah kalian harus mengenali dan mencukupi kebutuhan bisnis kalian. Maksudnya, supaya bisnis kalian dapat beroperasi dengan baik, kalian harus mencukupi segala jenis kebutuhannya, mulai dari stok barang, jenis pelayanan, jenis pengiriman, sampai program marketing, dan apalagi ya? Banyak karyawan. Kalian perlu karyawan supaya bisnis kalian lebih lancar. Bener tuh, jadi kebutuhan bisnis kalian harus terorganisir dan tercukupi ya.
Nah gimana guys, sekarang kalian udah paham dong? Kalau udah paham, ayo mulai bisnis kalian dari sekarang. Jangan lupa follow. Mau tahu anak-anak sekolah elit gimana? Kamu nanya? Ini Noel. Kalau lu dengan sudi datengin Noel, pasti karena nilai lu jelek. Rasanya tuh abis ketemu Noel, lu abis beli otak baru. Ya, sejenis itulah dia. Tapi nggak pernah dia nggak makan fast food. Kalau ini Naomi. Dia tuh baik banget, suka senyum, suka bantu. Rasanya kalau ngeliat Naomi, udah ibarat dapat 5 bungkus mie ayam free. Luar biasa itulah dia. Tapi saking ramanya, banyak yang manfaatin dia. Ini Jolen. Dia itu nyentrik. Bisa dibilang dia tuh bangga banget kalau dipanggil anak agama. Ya, pokoknya jangan pernah nantangin dia kalau tentang Alkitab. Sampai situlah dia. Tapi gak pernah gue ngeliat dia belajar. Nah ini nih, si paling cegan bertalenta. Wow. Dia Mabel. Dia itu cool banget deh. Semua olahraga bisa. Tapi favoritnya angkat barbel. Banyak yang gak yakin sama kemampuan Mabel. Tapi nilai orang itu jangan dari badannya dong, dari kemampuannya. Ya sekeren itulah dia. Tapi rasanya dia gak pernah deh dapet nilai bagus. Julie mana? Bagaimana? Apakah kalian sudah berdoa lagi? Belum, lagian juga ngapain dok? Ini kan udah siang. Aku lupa buat doa pagi hari ini. Dari kemarin tuh kerjaan tugas sama belajar. Ngapain lu salib lu? Ngusir setan? Hah? Ada setan? Ada setan? Mana setannya? Tuh malam lo. Aduh, apaan sih ini? Jadi lu biar teroknya, bangke lu badan doang gede, otak kayak udah. Gak bisa kerja bangke. Gue, mendingan gue daripada lu udah sejulut. Otak gede udah kecil. Oh, pantesan lu jalan terus. Lagi gue bantu ya, gue juga presentasi. Nah, ngapain juga gue beli sama isi kalau gue mau presentasi. Jadi lu mau bagi gua, masa cuma gue yang kerja keras buat tim gitu? Gimana udah nilai bagus kalau nggak ada yang mau usaha? Buat Amsal dia ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada Tuhan sendiri. Apabila dia akan segalamu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ngapain coba presentasi mau dari Tuhan? Posisi banget tuh sampai bawa-bawa ayat Alkitab. Kita juga perlu ya berusaha sebagai manusia, bukan bergantung sama Tuhan 100%. Naomi, bangun, bantuin gua kerja. Hah? Kenapa? Gue bantu di mana? Woi, katanya lu pinter. Ya kerjain aja sendiri. Ngapain ini kita berdua? Lu bukan ada musuh. Naomi juga capek, beristirahat. Nggak apa-apa. Sini gue udah gak apa-apa, gue bantuin kok. Tenang. Ini kan jadi orang, banyak aksinya, bukan banyak ngomong doang kayak lu.
banget. Ya ini si Mabelnya. Loh, kok jadi salah berdua? Abang ke lu, makanan gue jadi jatuh kan? Bukan salah gua dong. Itu kenapa tadi makanya jatuh? Angin bapakmu. Ah, tau lah mager. Kelas. Ada apa tuh? Tenang, aku beresin. Kalian ngapain tuh sampai jatuh gini? Aduh, udah tahu Pak. Dari tadi tuh si Noel sama si Mabel berantem terus. Terus si Mabel nggak sengaja ngejatuhin makanannya, jadinya tumpah deh. Astaga, Le. Berantem bang apa toh? Ya nggak tahu itu si Mabelnya. Bingung saya kenapa dia nggak mau kerja kelompok. Mentang-mentang saya pintar, pada nggak mau kerja. Kak kerja dari Hong Kong lu. Enggak apa dia ngarang. Saya tuh nanti yang presentasi. Nggak kayak Noel yang nggak percaya diri. Saya tuh pintar daripada penonton Pak. Itu namanya bakat. Seenggaknya gue nggak bego kayak lo. Najis. Dasar tukang ajak gelut. Pak, dia juga maksain anggota lain yang kecapean. Le, kalian sama-sama nggak sempurna, kok saling menjelek-jelekan? Le, mau itu pintar akademik atau atletik, toh semuanya harus seimbang. Pintar akademik, tapi jaga kesehatan tubuh, toh sia-sia dong belajarnya. Nanti kamu sakit gimana? Nggak bisa fokus pas ulangan. Nilai kamu jelek. Rapot pun ikut jelek. Nanti dapat jelek, susah dapat kerja, susah menghidupi diri sendiri di masa depan. Nanti meninggal karena kelaparan. Ya aduh, jadi panjang kan Le. Kamu juga Le. Kesehatan sama olahraga itu penting, tapi otak juga perlu dipakai. Masa menangnya orang HRD pakai flexing otot, pakai kaos kutang, pamer-pamer otot. Macam Terminator saja kau Le. Kamu juga Tondo. Percaya sama Tuhan itu penting. Saya juga percaya sama Tuhan. Tapi pertolongan Tuhan itu cuma datang untuk melengkapi usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Jangan kamu atasnamakan percaya sama Tuhan, padahal hasilnya mah kamu males. Tuhan juga gak suka kalau hambanya males, Dok. Kamu itu sebenarnya baik, Dok. Tapi jangan biarkan orang lain meremehkan kamu. Maksudnya, jangan biarkan orang-orang menggunakan kamu seenaknya buat bantu mereka hanya karena sifat baikmu itu. Ada saatnya mereka dibantu, ada saatnya mereka harus mencoba sendiri. Biar belajar, Dok. Ya Bapak tahu, berubah menjadi orang lebih baik itu susah, apalagi menjadi sempurna. Makanya itu kalian harus saling melengkapi. Bukannya malah berantem, ya ampun Dok, Le. Berasa makin tua Bapak. Ini muka harus skincare gak boleh sampai ada keriput. Kalian itu harusnya bukan berantem tapi saling mengerti. Kekurangan dan kelebihan dia apa? Kekurangan dan kelebihan orang apa? Terlebih lagi, kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri itu apa? Kalau udah begitu, pasti gampang. Wujudkan kasih sayang kalian nih anak-anak. Jangan malah berantem. Kasihan muka saya udah skincarean tiap hari. Beresin kapal pecah kalian itu. Meresahkan.